Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Mala dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang normalisasi dengan studi kasus, yaitu kartu asuransi kecelakaan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang database dan IRD. Pengertian database. Database itu adalah sekumpulan data yang sudah disusun sedemikian rupa dengan ketentuan atau aturan tertentu yang saling berelasi sehingga memudahkan pengguna dalam mengelolanya, juga memudahkan memperoleh informasi. Jadi, database itu sekumpulan data yang telah disusun dengan aturan tertentu yang berisi informasi untuk memudahkan kita mencari informasi yang real. Adapun manfaat dari penggunaan database, yaitu yang pertama ada kecepatan dan kemudahan. Artinya, sistem database memberikan sebuah kemampuan dan menyeleksi data menjadi satu kelompok secara berurutan dengan cepat. Terus yang kedua ada pemakaian bersama-sama. Artinya, database memberikan sebuah kemudahan akses bagi para pengguna pada waktu yang bersamaan. Terus yang ketiga ada kontrol data pusat. Artinya, database tidak membutuhkan server lebih dari satu dalam penggunaannya. Sebab, dengan cukup satu server terpusat untuk melakukan penyimpanan data, memudahkan data tersebut dapat diakses oleh banyak pengguna. Yang keempat yaitu untuk menghemat biaya perangkat. Artinya, suatu database terpusat sudah cukup bagi para perusahaan besar yang memerlukan pengumpulan data secara ringkas. Yang kelima ada keamanan data. Sistem database melalui pemrogramannya telah disusun secara safety atau aman melalui instrumen password, membuat data tersebut hanya dapat diakses pada pihak yang diizinkan. Terus yang terakhir, memudahkan dalam pembuatan aplikasi baru. Kaitannya terhadap perusahaan, manakala perusahaan memerlukan aplikasi input data yang baru, programmer tidak perlu menyusun ulang struktur database. Nah, setelah kita mengetahui pengertian database beserta manfaat database, selanjutnya kita juga perlu tahu komponen apa saja yang ada di dalam database. Nah, berikut komponen-komponen yang ada di dalam database. Yang pertama ada data. Data merupakan file yang isinya adalah informasi dalam bentuk teks, gambar, log, atau yang lain sebagainya. Nah, di dalam data ini terdapat 4 struktur, yaitu ada file yang merupakan satuan informasi rinci, misalnya nama produk. Terus yang kedua ada record yang merupakan kumpulan file membentuk informasi unik, misalnya harga suatu produk. Yang ketiga ada table yang merupakan kumpulan record, yaitu isi dari file. Yang terakhir ada database yang merupakan kumpulan table atau file, kumpulan tabel dan file. Terus yang kedua ada hardware yang merupakan perangkat keras untuk menyimpan serta mengelola data penyimpanan lokal pada jaringan tertentu. Terus yang ketiga ada sistem operasi yang merupakan yang ketiga ada sistem operasi. Sistem operasi ini memerlukan database yang dibangun. Contohnya seperti Windows atau Linux. Yang keempat ada Database Management System atau DBMS, merupakan aplikasi untuk pengelolaan database yang memudahkan input dan update data. Yang terakhir ada Database Access Language yang merupakan bahasa untuk menuliskan perintah, misalkan mengakses, menambahkan, memperbarui, serta menghapus data di database. Setelah kita tahu komponen-komponennya, berikut juga ada jenis-jenis dari database. 1. Operational database. 2. Relational database. Yang ketiga ada NoSQL. Yang keempat ada distribusi database. Yang kelima ada database warehouse. Yang keenam ada end user database. Yang ketujuh ada call database. Selanjutnya yaitu mengenai IRD atau Entity Relationship Diagram.
Pengertian dari IRD adalah pemodelan data atau sistem dalam database. Fungsi IRD ini adalah untuk memodelkan struktur dan hubungan antar data yang relatif kompleks. Bentuknya seperti diagram yang menjelaskan hubungan antar objek data. Untuk menggambarkannya yaitu dibutuhkan yang pertama ada notasi, ialah seperangkat lambang yang menggambarkan data. Yang kedua yaitu simbol sebagai lambang sebagai penanda. Yang ketiga itu ada bagan yang merupakan rancangan atau skema untuk mempermudah penafsiran. Selanjutnya tahapan umum untuk membuat IRD. Tahap yang pertama yaitu menentukan entitas yang akan terlibat atau menentukan tabel. Contohnya tuh seperti masalah berasal dari siakat perkuliahan. Dalam sistem siakat suatu perguruan tinggi, mahasiswa dapat melakukan input KRS, melihat KS, KHS, mengambil banyak mata kuliah dan mata kuliah yang diambil oleh para mahasiswa. Yang kedua yaitu menentukan atribut-atribut key dari masing-masing himpunan entitas. Contohnya itu seperti mahasiswa, NIM, nama, strip mahasiswa, alma mater, strip mahasiswa. Yang ketiga ada menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta present key-nya dan kardinalitas relasi data. Setelah menentukan atribut-atributnya, maka langkah selanjutnya menentukan relasi. Contohnya, dosen 1 membimbing mahasiswa N. Artinya, satu dosen membimbing banyak mahasiswa. Yang terakhir, membuat model entity relationship diagram. Nah, dalam tahap ini kita hanya menggabungkan seluruh himpunan dan relasi dari tahap ketiga. Selanjutnya, ada pun tool untuk membuat IRD yaitu ada Visual Paradigma. Jadi bagi pengguna database berbasis MySQL, Visual Paradigma ini merupakan pilihan terbaik. Terus ada DB diagram. Yang ketiga ada QuickDBD. Yang keempat ada Liquid Card. Di dalam IRD terdapat kardinalitas relasi atau rasio kardinalitas untuk memetakan bagaimana data berhubungan satu sama lain. Yang terbagi menjadi 4, yaitu ada relasi one-to-one yang mempunyai pengertian setiap baris data pada tabel pertama dihubungkan hanya ke satu baris data pada tabel kedua. Yang kedua ada relasi one-to-many yang memiliki pengertian setiap baris data dan tabel pertama dapat dihubungkan ke satu baris atau lebih data pada tabel kedua. Yang ketiga ada relasi many-to-one. Relasi many-to-one ini kebalikan dari one-to-many. Yang terakhir ada relasi many-to-many, artinya suatu baris atau lebih dari data pada tabel pertama bisa dihubungkan ke satu atau lebih baris data pada tabel kedua. Studi kasus yang saya buat yaitu mengenai kartu asuransi kecelakaan. Sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang normalisasi. Jadi normalisasi itu adalah metode pemecahan suatu tabel yang kompleks atau rumit menjadi tabel yang sederhana dengan sejumlah aturan. Normalisasi juga dikenal sebagai dekomposisi tabel. Adapun tujuan dari normalisasi yaitu untuk mengurangi data yang redundan. Yang kedua, meningkatkan performa dari database dalam segi kapasitas penyimpanan dari proses IRO. Yang ketiga yaitu untuk meningkatkan waktu yang dibutuhkan dalam menjalankan aktivitas. Yang keempat untuk meminimasi pengulangan informasi. Dan yang terakhir yaitu untuk memudahkan identifikasi entity atau objek. Adapun tahapan dari normalisasi yaitu
untuk atribut dari studi kasus yang saya buat, yaitu terdapat nomor kartu, jenis asuransi, waktu berlaku, waktu berakhir, jenis santunan, besar santunan, kode perusahaan, nama perusahaan, alamat perusahaan, nomor telepon perusahaan, nomor pak perusahaan. Dan ini merupakan tabel anormal dari studi kasus yang saya buat. Yang pertama yaitu untuk normalisasi 1NF. Bisa dilihat pada tabel anormal, terdapat baris yang memiliki dari 1 record. Nah, untuk membuat normalisasi 1NF ini memiliki 2 syarat. Yang pertama, masing-masing baris hanya boleh memiliki 1 record atau sel data. Dan yang kedua, tidak diperbolehkan ada grouping data atau duplikasi data. Nah, sehingga pada baris tersebut, record harus dipisah agar setiap baris hanya mempunyai record saja. Dan ini contoh tabelnya. Selanjutnya ada normalisasi 2NF. Syarat untuk normalisasi 2NF yaitu memiliki 2 syarat. Yang pertama, tabel dalam keadaan 1NF. Yang kedua, setiap atribut non-key memiliki ketergantungan terhadap seluruh key dan bukan pada sebagian dari key. Contohnya seperti tabel berikut. Adapun primary key yaitu nomor kartu. Adapun primary key dari nomor kartu yaitu ada waktu berlaku, waktu berakhir, dan jenis asuransi. Primary key dari kode perusahaannya yaitu ada nama perusahaan, alamat perusahaan, nomor telepon perusahaan, dan novak perusahaan. Selanjutnya, 2 primary key beserta atributnya di atas kita pisah jadi tabel baru sehingga menjadi tabel seperti ini. Nah, setelah kita hapus data yang duplikat atau redundan pada setiap tabel sehingga menjadi seperti ini. Selanjutnya, normalisasi 3NF. Syarat untuk normalisasi 3NF ini yaitu yang pertama, tabel dalam keadaan 2NF. Yang kedua, setiap atribut non-key harus bergantung pada key-nya. Jadi intinya adalah pada 3NF ini, jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada primary key tapi bergantung pada field yang lain, maka atribut-atribut tersebut perlu dipisah ke tabel baru. Contohnya seperti ini. Contohnya adalah pada tabel di atas yang sudah kita normalisasikan menjadi 2NF, terlihat bahwa tabel asuransi masih memiliki atribut yang bergantung pada field lain, yaitu atribut besar santunan masih memiliki ketergantungan pada atribut jenis santunan. Maka atribut tersebut harus dipisah menjadi tabel baru dan hilangkan data yang duplikat atau redundan. Contohnya seperti ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.